Selamat malam, kita berjumpa kembali di Aksara 1, tepatnya di hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021. Aduh ya, di dalam episode ini nanti mungkin kita akan kembali mengulas tentang wariga ya. Ya, jadi di episode ketiga ini, Kak, episode awal ini cuman baru dasar-dasar aja. Pengenalan. Ya, pengenalan dulu. Pengenalan tentang wariga, nantinya tentu kita akan masuk ke ranah yang lebih spesifik tentang horoskop wariga itu sendiri ya, tentang kelahiran seseorang sesuai dengan hari kelahirannya. Ya, episode kedua kemarin kita sempat membahas yang paling akhir adalah di uku ya, Kak. Ya, ada beberapa jenis tentang wariga. Pada episode ini mungkin kita lebih fokus ke apa saja itu uku itu sendiri dan wewaran yang terkait dengan uku pada saat penentuan hari kelahiran. Ya, jadi yang kemarin, episode kemarin kita sempat membahas yang berpengaruh dengan kelahiran adalah uku, terus apa Kak tadi? Wewaran ya. Ya. Wewaran dan uku nanti kita akan coba memberikan sedikit penjelasan tentang wewaran dan jumlah uku yang ada di dalam wariga itu sendiri. Ya, jadi uku kan ada 30, Kak. Jadi kalau uku saya hafalkan, kalau uku itu kan saya sebutkan satu persatu. Jadi ada Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, Tolu, Gumbreg, Wariga, Warigadian, Juluwangi, Sungsang, Dungulan, Kuningan, Langkir, Medangsia, Pujut, Pahang, Kerulut, Merakih, Tambir, Mendangkungan, Matal, Uye, Menail, Perang Bakat, Balo, Ugu, Wayang, Kelau, Dukut, Watu dan yang Gunung. terakhir adalah Watu Gunung ya. Ya, jadi 30, Kak. Menurut sebuah lontar yang ada itu namanya lontar Medang Kumulan. Yang dulu Medang ini Kumulan ya. Ya, jadi sebuah cerita ya. Ceritanya adalah cerita lahirnya Watu Gunung. Semua adalah sebuah cerita. Ya. Jadi dari uku Sebuah 1 cerita. sampai uku 30 Ya, adalah sebuah dari story. ukir ya, dari ukir sampai dengan sebelum Watu Gunung apa tadi ya? Sebelum Watu Gunung adalah Dukut. Dukut ya, itu adalah kerajaan semua. Oh, dari mulai Sementara ukir sampai Dukut itu adalah kerajaan. semua. Sementara Sinta dan Landap itu adalah dua ibu dari Watu Gunung. Yang aslinya adalah Dewi Sinta adalah ibu dari Watu Gunung. Itu kalau Dewi Landap sendiri adalah ibu tirinya. Oh, berarti ini sama-sama Dewi Sinta sama Dewi Landap. Ya. Ini hubungan sama Ramayana, Kak? Nah, ini lain, Sinta lain. Oh. Nah, di dalam lontar Medang Kumulan itu ada. Iya. Namanya Dewi Sinta. Ya, namanya Dewi Sinta. Ini awal mula kenapa adanya uku. Karena ketidakpercayaan dari si Watu Gunung bahwa Dewi Sinta itulah ibunya sendiri, maka dia ingin menikah dengan Dewi Sinta. Dari sana maka Dewi Sinta ini memohon kepada para dewa supaya bisa terlepas dari keinginan anaknya untuk dinikahi. Karena tidak wajar ya, tidak layak seorang ibu menikah dengan anaknya sendiri. Tapi yang mana duluan ceritanya? Karena ini ada nomor kan, penomoran awal sampai dengan akhir. Berarti yang awal adalah Sinta, Landap, Ukir. Kalau pama ceritanya itu adalah sebuah kerajaan. Kerajaan Mana Sinta awal, di dalam kerajaannya Dewi Sinta ini karena dulu udah susah, tidak punya keturunan ya. Jadi sang raja mohon pamit untuk pergi memohon kepada leluhur, mungkin para dewa di tengah hutan. Sebelum ditinggalkan ternyata Dewi Sinta sudah hamil. Itu jadi begitu berjalannya waktu, sang raja pun tidak pulang-pulang, sehingga Dewi Sinta ini berinisiatif untuk mencari
suaminya ke tengah hutan, begitu ceritanya dulu. Itu awal. Ya. Awal. Kemudian di tengah hutan tiba-tiba Dewi Sinta ini merasa sakit perutnya. Nah kemudian di tengah hutan itulah lahir si Watu Gunung. Nah, maka namanya Watu Gunung karena dia lahir di atas sebuah batu yang besar, dan pada saat dia lahir di atas batu itu menjadi petah karena dia saking saktinya ya. Ya, maka berarti sejak saat itulah diberi nama Watu Gunung. Nah kan kalau seumpama dari cerita ini kan kata Kak Suta kan Ukir, Pulantir, Tolu Gumbrang adalah kerajaan. Kerajaan yang akan dikalahkan. Kaitannya berarti, maksudnya begini, duluan mana? Watu Gunung atau Ukir? Ya duluan kerajaan itu ada. Sebelum Watu Gunung lahir kerajaan itu sudah ada. Oh sebelum Watu Gunung lahir kerajaan sudah semua ada. Kerajaan itu akan dikalahkan oleh Watu Gunung, dan yang terakhir nanti adalah kerajaan ayahnya sendiri dikalahkan, yaitu kerajaannya Dewi Sinta. Maka di sana diinginlah dia menikah dengan ibunya sendiri. Sementara ibunya tahu bahwa itu adalah anak saya dari ciri yang dia lihat di kepalanya. Nah maka itu beliau memohon kepada Dewa Wisnu supaya Ibu Sinta ini terlepas dari keinginan anaknya. Maka dibuatlah seperti sekarang, seperti jadi rasi ya. Jadi jadikan bintang, semua kerajaan yang sudah kalah itu dijadikan bintang. Nanti ditabur dan akan turun satu persatu setiap minggu. Maka itu Uku itu umurnya hanya 7 hari. 7 hari dia akan mati, 7 hari dia akan mati. Kemudian dalam 35 hari atau 30 hari dia akan lahir lagi. Dia akan mengulang lagi. Iya, mengulang lagi. Oke. Ya jadi cukup menarik kalau seumpama ternyata yang menjadi dasar Uku itu kenapa namanya Sinta Landep Ukir, karena memang ada dasarnya adalah sebuah cerita. Ya. Itu sebuah cerita, tetapi kemudian dijadikan nama-nama Uku di Bali ya, mulai dari Sinta sampai Watu Gunung. Kemudian di dalam penentuan hari-hari baik di Bali, ya tidak terlepas dari Uku-uku itu sendiri. Ya. Misalnya kita connect dengan kalender Masehi yang notabene ada Sabtawaranya juga. Sabtawara di seluruh dunia itu dipakai ya. Ada Senin, Selasa sampai Minggu lagi ya, itu namanya Sabtawara kalau dalam hitungan Bali. Tapi kita pakai namanya kan bukan Senin, Selasa, Rabu. Sama aja ya. Redite, sama aja dalam namanya Redite, Somo, Anggara, Buddha, Raspati, Sukra, Sanggisara. Jadi sama juga 7. Kemudian yang dominan di Bali dari Wawaran dipakai untuk perhitungan kelahiran itu Pancawara dan Sabtawara. Karena dalam Pancawara itu kan yang Paing, Pon, ya, Wage. Kalau di Bali namanya Manis, Paing, Pon, Manis, Wage, Klion. Paing, Pon, Wage, Klion. Kan sama juga kayak di Jawa. Di Jawa cuma dia manisnya berubah jadi legi ya. Legi ya. Karena sama aja katanya Jawa tuh manis tuh legi. Jadi kalau di Jawa menurut pengalaman saya itu ada dua yang spesial, Legi dan Kliwon. Ya, kalau semua di Jawa yang lebih dominan orang misalnya kayak Jumat Kliwon gitu kalau di Jawa ya. Terus kalau di Bali ya enggak. Selasa Legi. Selasa Legi. Kadang kalau di Bali itu di connect dengan, kalau Wawaran itu dari 1 sampai dengan 10 itu disebut dengan Wawaran. Misalnya kayak Ekawaro, Luang, Dwi Wara, Menga, Pupat, Triwara, Pasar, Beteng, Kacang ya. Jadi sampai dengan Dasawara. Kalau yang Pancawara tadi yang saya bilang yang sering dipakai di Bali itu adalah Manis, Paing, Pon, Wage, Klion. Kemudian Sabtawara yang sering juga dijadikan, karena hari lahir di Bali sama dengan sebetulnya hari secara nasional atau secara internasional itu ada, misalnya lahirnya hari Senin, Selasa, yang bisa sama ya. Cuma
di dalam peringatan ulang tahun secara nasional itu mereka memperingati di tanggal yang sama. Ya. Di tanggal misalnya setiap tahun kita berulang tahun tanggal 1 Februari misalnya. Ya. Jadi setiap tanggal 1 Februari kita akan memperingati hari ulang tahun. Tetapi kadang-kadang kan harinya berbeda atau lebih dominan harinya berbeda, tidak sama harinya. Ya. Ya. Tanggal 1 tahun lalu mungkin hari Senin. Ya. Tanggal 1 tahun ini bisa jadi hari Minggu atau hari lainnya gitu. Tetapi kalau di dalam Wariga itu sendiri, ulang tahun kita pasti pada hari yang sama. Ya, ulang tahun Wariga adalah Watonan. Karena di dalam 210 hari akan hadir hari yang sama. Hari yang Pancawaranya sama, Saptawara secara nasional juga sama. Misalnya kita lahir pada hari Kamis Pon, 210 tahun lagi, 210 hari lagi akan ada Kamis Pon dan Uku yang sama. Misalnya pada hari ini tanggal 24 hari ini ya. Tanggal 24 ini adalah hari Rabu ya, Rabu Wage ya. Jadi nanti Rebo Wage Warigadian ini akan hadir lagi di 210 hari pada saat 210 hari lagi gitu. Makanya kita berulang tahunnya di hari yang sama. Kemudian dari sanalah penentuan tabiat manusia bisa dibaca. Nah, ini itu. Jadi misalnya kalau secara umum di Uku Sinta tadi secara umum kita secara mendetail punya ya. Misalnya di Uku Sinta itu dewanya apa, kemudian dia akan bagaimana misalnya. Ya seperti itu misalnya. Jadi pada episode-episode selanjutnya nanti kita akan membahasnya. Ya, jadi bahasanya lebih sederhana. Ya, kalau seumpama pendengar yang sering melihat kan ada di Google udah pasti ada. Sudah pasti ada, apalagi di kalender Bali sudah pasti ada. Jadi ada sifat karakter masing-masing sesuai dengan Uku. Cuman kadang-kadang kan bahasanya kita nggak ngerti. Ya, kadang-kadang orang susah mengerti misalnya pembawaan surya, kayunya kayu putih dan kendaraannya apa gitu, burungnya apa. Jadi semuanya nanti akan mempengaruhi daripada perwataan atau tabiat seseorang di dalam kelahiran, dalam prosesi kehidupannya. Dalam setiap bulannya dia akan bagaimana, dalam kurun waktu umur dari limit sekian sampai sekian dia akan bagaimana. Tetapi seperti apa yang kita katakan di awal-awal adanya Ksara Satu ini, jadi bukan berarti kita akan mendahului kodrat yang maha kuasa, tidak. Ya, ini cuma istilahnya tujuan kita adalah hanya sebuah prediksi sesuai dengan horoskop yang ada, kemudian antisipasi bagi yang merasa bahwa paling tidak kita mencoba untuk memotivasi sesuatu yang lebih positif. Jadi tujuan kita hanya sekedar positif thinking. Ya, positive thinking. Ya, jadi kita mau ketika orang tahu bahwa jadi dia tahu ini kita harus sudah warning, sudah hati-hati gitu. Atau kita harus post minggu ini karena kita kemungkinan harus memiliki semangat ekstra dan lain sebagainya. Ya, kalau bisa dilogikakan, saya sederhananya berpikir begini. Kadang-kadang orang salah berpengertian di saat ada sesuatu prediksi yang mengatakan memberikan nasihat kepada orang, di warning untuk lebih ekstra hati-hati. Kadang-kadang kan orang berpikir semua pun juga harus hati-hati. Tapi kenapa ada satu contoh kelahiran yang lebih diekstrakan hati-hati? Karena mungkin mereka ataupun di kelahiran itu memiliki sifat yang gegabah. Jadi istilahnya ada. Jadi kita mempunyai logika karakter manusia seperti watak itu adalah gegabah. Nah, mau tidak mau kita memberikan prediksi adalah ekstra hati-hati. Jadi inilah yang maksudnya berpositif thinking untuk masuk ke alam bawah sadarnya dia. Orang memiliki pengaruh ketika bintang atau hari kelahiran itu berpengaruh lebih buruk dari biasanya.
ketika orang tidak menyadari itu, maka ya secara otomatis dia akan betul-betul terjadi. Tetapi ketika kita tahu ya bagaimana mengantisipasi. Ya, ya, Misalnya hari ini saya tidak baik ke selatan. ya, ya. Atau misalnya hari ini saya tidak baik pergi ke sungai atau ke laut dan lain Ya. sebagainya. Karena memang secara garis kelahiran tidak ada yang bisa merubah ketentuan yang sudah dibuat oleh Tuhan. Artinya segala yang harusnya terjadi pasti terjadi. Segala yang harus lewat dia pasti lewat. Segala yang harus datang dia pasti datang. Cuma di dalam wariga itu sendiri ada istilahnya di Bali, ada yang bisa dinetralisir dengan upakara atau Upacara lah. sesajen Ya, dan lain sesajen sebagainya dan lain. ya. Ada juga yang bisa diantisipasi dengan memberikan informasi kepada seseorang bahwa kelahirannya seperti ini dan lain sebagainya. Terlepas dari apa yang saya katakan tadi, orangnya ini akan mungkin bisa selamat ketika dia menemukan sebuah mara bahaya, atau mungkin dia anggap wah tidak penting untuk itu. Tapi ya akhirnya akan terjadi. Jadi benar ada dua jalan Kak. Jadi satu adalah jalan upacara. Ini hubungannya kan dengan kepercayaan. Ya, kalau Ada jalan lagi satu adalah jalan memberikan informasi. Jadi memberikan informasi ini kan realita. Jadi realita, doktrin, nasihat dan secara memasukkan beberapa doktrinisasi secara psikologis. Misalnya ketika orang yang memiliki jiwa memang aslinya dari kelahiran temperamen mungkin bisa berkurang dengan kita tuh memang sesuai dengan kelahirannya memang dia harus seperti itu. Tetapi ketika dia tahu bahwa wataknya seperti itu, dia mungkin memiliki keinginan untuk antisipasi. Iya, iya. Dan tidak bisa dipungkiri juga Kak, kalau kita berbicara seperti ini kan kadang-kadang ada dualisme pemikiran. Ada yang mengatakan I don't believe, istilahnya tidak percaya seperti ini bla 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 dan sebagainya. Itu semua adalah tergantung sama yang maha kuasa. Kita coba mengabaikan itu, dalam arti ada logika-logika yang bisa diartikan. Kalau seumpama semua orang bisa berhasil, kenapa presiden ada satu? Ya kan, kenapa presiden ada satu dan presiden juga sudah ditetapkan begitu gitu. Jadi istilahnya setiap manusia itu memiliki kesempatan yang masing-masing orang pegang. Alur jalan kehidupannya yang masing-masing. Sehingga nanti mereka semuanya akan menuju ke satu titik. Tetapi dalam proses perjalanan ini ada proses. Kalau dalam bahasa Bali, kebiasaan masih bisa dirubah. Kebiasaan masih bisa dirubah, tabiat buruk masih bisa dirubah. Jadi, tapi apa yang disebut dengan takdir kelahiran, kita tidak berani ya, itu namanya takdir kelahiran. Tetapi ketika orang bertabiat buruk, ya kalau dia masuk ke ranah hukum sudah pasti urusnya dengan penjara ya. Tapi kalau ketika kita sudah tahu antisipasi, maka minimal mereka tahu bahwa saya memang sesuai dengan kelahiran saya seperti ini. Jadi saya harus antisipasi ketika kebablasan ada remnya gitu lah. Ya, nah ini sudah mulai seru. Jadi kita nanti bercerita dengan dualisme yang ada. Episode berikutnya mungkin kita akan mencoba dulu setiap masing-masing wariga ya, karena masing-masing uku. Masing-masing uku akan memiliki hari dan pancawara yang berbeda. Karena kita tidak akan berbahasa ukunya nanti, kita berbahasa adalah pancawaranya. Misalnya somo manis atau somo pahing, somo dan seperti itu. Jadi ada banyak sekali. Berarti dalam satu bagian sabtowara somo contoh, somo manis penjelasan ada. Somo pahing berarti dalam satu bagian pancawara ada 5 penjelasan berarti yang bisa kita uraikan. Ya, itu banyaknya nanti akan menjadi kurang lebih 35 jenis. Dan ukunya ada 30 dan hari yang sama akan ada 210. Kadang-kadang kan yang seru itu begini Kak Sute. Jadi pertemuan uku juga nanti ada kan Kak? Ada. Jadi antara uku Sinta
sama uku apakah yang Ya. cocok? Kalau dalam itu sudah termasuk ke ranah orang misalnya berjodoh. Berjodoh. Misalnya prediksi dan lain Prediksi, sebagainya. ya. Kalau misalnya kita berjodoh, uku ini dengan uku ini berjodoh. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak berjodoh bukan berarti tidak bisa ya, bukan berarti tidak boleh. Tapi ketika memang sudah jodohnya kita nggak tahu bagaimana mengeremnya. Oh dia sudah kadung cinta, sudah kadung suka dan lain sebagainya, ya tidak bisa. Ya. Cuma kalau di dalam kasanah Bali itu ada antisipasinya melalui dengan upacara. Ya. Nah, yang disebut Ada shortcutnya. yang disebut dengan bobayuhan. Ya, Oke. Ya, mungkin nanti akan lebih seru di episode mendatang karena nanti saya akan menjelaskan masalah kelahiran. Kelahiran zaman sekarang itu banyak loh, banyak tipe loh, Kak. Banyak tipe ya, maksud saya banyak tipe. Ada kelahiran normal, Ya, ada kelahiran yang dinormal-normalkan. ya ada. Maksudnya gini, ada sering saya dengar kelahiran normal karena memang prosesnya alami. Ya, Ada kelahiran yang memang dipaksa, yang diatur ya. diatur. Nah itu gimana efeknya? Nah ini mungkin akan lebih seru Kak nanti kita Ya, episode berikutnya. sebetulnya apapun tingkah kita ya. Ya terlepas. jadi istilahnya nanti kita akan bicarakan nanti kita itu akan bicarakan kan. di episode yang berikutnya ya, Ya. mungkin. Ya, tergantung tingkah manusia ya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Tetap di Aksara 1.